Baik, shalom, selamat pagi Yenci. Perkenalkan, nama saya Istina Kobogau dengan NIM 2214201294. Kelas A5 Keperawatan, semester 3, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas, Dosen Pengampu, Engineers Melin Komtum Skep MKes, Kampus UMPI Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang berjudul tentang upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Latar belakang, masalah kesehatan merupakan masalah yang sangat penting yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini. Semakin maju teknologi di bidang kedokteran, semakin banyak pula macam penyakit yang mendera masyarakat. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor tingkah laku manusia itu sendiri. Pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-pathogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Selanjutnya, pencegahan primer masalah sistem reproduksi dewasa. Yang pertama, pada pria, promosi kesehatan oleh para ahli kesehatan diterjemahkan menjaga peningkatan kesehatan, bukan promosi kesehatan dikarenakan makna yang terkandung dalam istilah promotion of health. Di sini adalah meningkatkan kesehatan seorang, yaitu melalui asupan gizi, seimbangan olahraga teratur, dan lain sebagainya agar orang tersebut tetap sehat, tidak terseret penyakit. B. Spesifik protection. Yang pertama, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin agar kelainan dapat segera ditangani lebih awal. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan tidak menggunakan pakaian terlalu ketat sehingga testis tidak kepanasan. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang keempat, menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis. Yang kelima, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Yang kedua, pada wanita, pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang menghindari seks bebas, kanker serviks, dan sebagainya. Pertama, pencegahan HIV. Yang kedua, pencegahan kanker payudara. Yang ketiga, pencegahan vulvovaginitis. Yang keempat, pencegahan gonorrea. Yang kelima, pencegahan herpes genitalis. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang baru bertujuan untuk yang pertama mendeteksi dan melakukan intervensi segera mengatasi fase penyakit pada tahap ini. Yang kedua, mencegah penebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular. Yang ketiga, untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, dan untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk lagi.
Pencegahan sekunder terdiri dari yang pertama diagnosis dini dan pengobatan segera, yang kedua pembatasan ketidakmampuan. Yang berikut diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang pertama, pengobatan yang secepat-cepat dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera. Yang kedua, pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakit menular. Yang ketiga, mencegah terjadinya kecacatan yang disebabkan suatu penyakit. Pembatasan ketidakmampuan. Oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatan sampai tuntas. Penanganan secara tuntas pada kasus-kasus infeksi organ reproduksi mencegah terjadinya infertilitas. Yang berikut pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah catat kematian serta usaha rehabilitasi setelah sembuh dari penyakit tertentu. Kadang orang menjadi catat untuk memulihkan catatnya tersebut. Kadang-kadang diperlukan latihan tertentu. Di samping itu, orang yang catat setelah sembuh malu untuk kembali ke masyarakat. Kesimpulan, pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seorang dengan faktor risiko. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utama adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau terancam akan penderita penyakit tertentu. Akhir dari presentasi saya disampaikan kepada teman-teman yang bingung mau kuliah di mana. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kami terdiri dari 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, yang kelima Fakultas Teknik, yang keenam Fakultas Sastra. Dan sekian dan terima kasih. Salam.